Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Dewan juri yang saya hormati, rekan-rekan tim lawan yang saya hormati, sebelum kita memperdebatkan mosi pada kali ini, izinkanlah saya dari SMA Negeri 1 Cikarang Utara untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Agisni Nurul Azizah. Di sini saya sebagai pembicara pertama pada tim oposisi. Tugas saya adalah menyampaikan argumen dasar serta menyampaikan kata kunci. Mosi kita pada kali ini adalah Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Saya sangat tidak setuju dengan mosi tersebut dengan latar belakang bahwa setiap orang tua memiliki hak untuk memiliki anak. Karena dengan adanya tes kelayakan untuk memiliki anak tidak bisa diakses oleh semua calon orang tua di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 ayat 1, pasal 28H ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dengan adanya kalimat berhak hidup sejahtera lahir batin, ini menunjukkan bahwa kita berhak memiliki anak untuk kesejahteraan lahir dan batin. Di sini saya akan menyampaikan beberapa definisi. Yang pertama adalah tes. Tes merupakan ujian tertulis, lisan, atau wawancara untuk mengetahui pengetahuan, kemampuan, bakat, dan kepribadian. Kelayakan merupakan serangkaian penelitian yang dilakukan secara mendalam untuk menentukan apakah proyek yang dilakukan akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Anak merupakan seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum pernah menikah. Anak merupakan anugerah dalam sebuah pernikahan. Kehadiran seorang anak bisa menjadi pelengkap di keluarga. Dengan adanya tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak, mengungkapkan bahwa tidak semua calon orang tua ini layak untuk memiliki anak. Padahal setiap orang tua menantikan adanya anak di tengah-tengah mereka. Dampak dari adanya tes kelayakan orang tua sebagai syarat memiliki anak, yang pertama adalah bidang sosial. Adanya tes kelayakan orang tua bisa menimbulkan pertikaian dalam keluarga karena mereka yang siap dan menanti adanya generasi penerus tertunda karena harus mengikuti tes. Kemudian akan menimbulkan kesenjangan di lingkungan masyarakat bahwa yang belum memiliki anak berarti mereka tidak lulus pada uji kelayakan, sehingga mental para ibu di Indonesia dapat terganggu. Yang kedua, pendidikan. Jika tes tersebut dilakukan dengan cara yang sama, bagaimana dengan orang tua yang memiliki parenting yang berbeda? Karena segala bentuk parenting yang dilakukan orang tua itu tujuannya baik dan ingin anaknya menjadi generasi penerus bangsa yang gemilang. Tapi dengan tes kelayakan ini, para calon orang tua dipaksa untuk masuk dalam syarat-syarat kelayakan dari pemerintah dan mereka terkesan disamaratakan. Yang ketiga, ekonomi. Dalam tes kelayakan orang tua ini pasti memerlukan biaya dalam bentuk biaya pendaftaran dan biaya lainnya. Dengan adanya hal tersebut, para calon orang tua yang berada dalam ekonomi yang kurang tidak bisa mengikuti tes tersebut, sehingga mereka tidak dapat memiliki anak karena belum lolos dalam uji kelayakan. Yang keempat, waktu memiliki anak yang tidak bisa diprediksi. Waktu kapan orang tua mampu memiliki anak itu tidak bisa diprediksi. Ada orang tua yang tiba-tiba dikaruniai anak, ada orang tua yang harus menanti bertahun-tahun. Jika tes kelayakan ini diterapkan, waktu untuk orang tua memiliki anak berpatok pada kapan mereka lolos tes itu. Padahal waktu itu tidak bisa diprediksi. Yang kelima, kurangnya informasi. Dalam proses penerapan tes uji kelayakan ini pasti tidak efektif bagi orang tua yang tidak memiliki segala bentuk sumber informasi seperti handphone, televisi, koran, dan lain-lain, sehingga menimbulkan dampak ketertinggalan informasi dan gagal dalam mengikuti tes tersebut. 6. Tidak adanya bukti konkret pelaksanaan tes ini merupakan orang tua yang benar-benar layak.
Dengan belum adanya penerapan atau simulasi penerapan tes kelayakan ini membuat kita ragu apakah orang yang lolos dalam tes memang orang tua yang benar-benar layak. Kita tidak tahu mekanisme pasti mengenai proses bagaimana dan prosedur apa yang diterapkan. Dengan adanya dampak negatif dari pelaksanaan tes tersebut, saya tidak setuju jika tes ini diwajibkan untuk uji kelayakan orang tua. Karena menurut saya, setiap orang tua itu layak memiliki anak, dengan arti lain, mereka sudah siap dan bertanggung jawab pada anaknya. Penerapan uji kelayakan ini seharusnya tidak diwajibkan. Kita bisa menggunakan beberapa sistem yang sudah ada di Indonesia. Yang pertama adalah Posyandu. Kita bisa meningkatkan kualitas dan sasaran dari pelayanan ini. Kita bisa konsultasi mengenai parenting yang baik dalam mendidik anak. Hal ini dirasa lebih efektif karena para calon orang tua dapat berbagi cerita, berbagi keluh kesah, serta adanya solusi dari pihak Posyandu ini. Yang kedua, adanya swadaya ke pelosok. Pelosok di Indonesia dinilai memiliki ketertinggalan dalam beberapa segi termasuk segi informasi. Dengan adanya pelatihan dari pemerintah yang menitik beratkan pada masyarakat daerah ini bisa menimbulkan kesadaran serta cara mendidik anak yang baik. Yang ketiga, adanya seminar pemerintahan tentang psikologis yang membahas mengenai cara kita berperan sebagai orang tua yang baik sehingga Indonesia memiliki banyak generasi penerus bangsa yang menjanjikan. Orang tua layak memiliki anak karena mereka membutuhkan hal tersebut. Dengan adanya anak, orang tua mampu merasakan bagaimana menjadi orang tua yang sesungguhnya. Menurut saya, tes ini bisa dilakukan tapi tidak diwajibkan karena batasan-batasan tadi. Dan harusnya tes ini bukan berupa tes tulis, tes online, dan lain-lain, tapi berupa pelatihan dan praktik agar dapat dilakukan di dunia nyata. Segala bentuk tindakan orang tua yang dinilai buruk di mata masyarakat, di mata pemerintahan, pada aslinya mereka menginginkan anaknya menjadi orang yang sukses. Yang orang tua butuhkan bukan tes kelayakan apakah mereka layak menjadi orang tua atau tidak, tapi pelatihan bagaimana, seperti apa cara yang baik dalam mendidik anak. Pemerintahan bisa melakukan pelatihan dengan bekerja sama dengan KPAI dan organisasi lainnya. Indonesia masih membutuhkan generasi penerus bangsa untuk keberlangsungan di Indonesia. Jika jumlah anak di Indonesia dibatasi atas adanya tes kelayakan orang tua ini, siapa yang akan meneruskan bangsa Indonesia? Jadi, dengan ini saya menekankan bahwa saya tidak setuju dengan mosi Dewan ini mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.